anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan klasifikasi makhluk hidup dan mengetahui tiap karakteristik 5 kingdom tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Nah, kita pertanyaannya, bagaimanakah karakteristik tiap kingdom tersebut? Nah, dari pertanyaan tersebut kita ulas satu persatu ya. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera yaitu disebut dengan bakteri. Berdasarkan ciri-cirinya yaitu uniselular, bersel satu, prokariotik, dan mempunyai dinding sel tetapi tidak berklorofil, dan dapat hidup di berbagai lingkungan, kosmopolit. Nah, ini merupakan struktur dari bakteri, yaitu memiliki kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleus. Nah, berdasarkan bentuk sel dasar bakteri itu dibedakan menjadi 3: basil seperti batang, kokus berbentuk bulat, dan spirium bergelombang seperti spiral. Dari 3 dasar tersebut dapat bervariasi menjadi beberapa, seperti ini contohnya. Nah, kita ke cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara memperoleh makanan dan kebutuhan oksigennya. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri itu dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri autotrof dan juga bakteri heterotrof. Nih, bakteri autotrof membuat makanan sendiri dari senyawa anorganik, dan heterotrof mendapatkan makanan berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Nah, sedangkan dilihat dari kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri aerob membutuhkan oksigen untuk hidupnya, sedangkan bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen di hidupnya. Pada tahun 1977, Carl Schwartz itu membagi kingdom Monera itu menjadi 2 kingdom berdasarkan RNA ribosomnya, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Nah, Archaeobacteria itu memiliki ciri utama yaitu dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan, hidup pada habitat yang ekstrim, mengandung histon. Sedangkan pada bakteri Eubacteria itu memiliki ciri utama yaitu memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, dapat hidup dimanapun, dan tidak memiliki histon. Nah, dari 2 tersebut memiliki persamaan, prokariotik, uniselular, dan memiliki dinding sel. Nah, kita ke kingdom yang kedua, Protista. Protista yaitu tumbuhan tingkat rendah yang seluruh anggotanya itu menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Nah, Protista memiliki sifat yaitu fotoautotrof, di mana fotoautotrof itu berarti mempunyai atau mengandung kloroplas yang di dalamnya tersebut itu mengandung klorofil. Nah, ini merupakan klasifikasi Protista. Yang pertama ada Protista mirip hewan, Protista mirip jamur, dan Protista mirip tumbuhan atau disebut alga maupun ganggang. Nah, Protista mirip hewan itu dibagi menjadi 4 berdasarkan pergerakannya, berdasarkan alat gerak atau pergerakannya, yaitu ciliata, rhizopoda, dan flagellata, serta sporozoa. Nah,
Protista mirip hewan yang pertama, Ciliata, memiliki struktur yaitu seperti ini. Alat geraknya yaitu silia, alat pertahanannya trikosis, alat pencernaannya itu vakuola makanan, alat osmoregulasinya itu vakuola kontraktil, inti selnya itu pertumbuhan sel. Nah, Rhizopoda memiliki struktur seperti ini dan alat geraknya itu pseudopodium, sitoplasma, ekstoplasma di luar dan endoplasma di dalam. Alat pencernaan vakuola makanan, pertahanannya itu kontraktil. Nah, Facillata memiliki struktur berupa alat geraknya flagel, bulu cambuk, hidupnya parasit, reproduksinya itu hanya aseksual. Nah, yang keempat ada sporozoa, tidak memiliki alat gerak, cara hidupnya parasit, reproduksi fase seksual maupun aseksual. Nah, kita ke Protista mirip jamur. Kenapa dikatakan mirip jamur? Karena tubuhnya itu terdapat hifa atau benang-benang halus, tapi tidak berklorofil, heterotrof, menghasilkan spora. Nah, klasifikasi Protista mirip jamur ada dua, jamur lendir dan jamur air. Jamur lendir dibedakan menjadi dua, plasmodial dan selular. Nah, kita ke Protista mirip tumbuhan. Nih, tahukah kamu bahwa halnya yang kamu sebut sebagai lumut di danau itu, tetapi sebenarnya itu bukanlah lumut. Bukan lumut ya, tetapi ganggang. Nah, ganggang di danau tersebut itu menyebabkan warna hijau pada danau. Nah, jadi warna danau berwarna hijau itu disebabkan oleh ganggang. Nah, kita ke ciri-ciri ganggangnya. Ciri-ciri ganggang yang pertama ada ganggang mikroskopis dan juga ada ganggang makroskopis. Nah, ganggang mikroskopis itu berukuran 8 mikrometer, uniselular atau bersel satu, sedangkan jika ganggang makroskopis itu berukurannya lebih besar dari mikroskopis, yaitu 60 meter, multiselular, bersel banyak. Nah, berdasarkan contohnya itu mikroskopis contohnya Euglena, sedangkan ganggang makroskopis itu contohnya Turbinaria sp. Nah, ciri ganggang yang selanjutnya ada eukariotik.
mempunyai kloroplas, dan selanjutnya ciri yang selanjutnya yaitu mempunyai dinding sel. Nah, ini merupakan klasifikasi ganggang. Klasifikasi ganggang dibedakan menjadi 6 filum berdasarkan pigmen dominannya, keberadaan dan komponen penyusun dinding sel, serta cadangan makanan yang disimpan, serta keberadaan flagellanya. Nah, ini ada klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang pertama yaitu euglenoid. Itu berasal dari bahasa Yunani, eus sejati, glen yaitu mata, memiliki pigmen dominan klorofil A, klorofil B, dan pigmen karoten. Nah, klasifikasi yang kedua ada Chrysophyta atau ganggang kemasan atau ganggang pirang. Nah, itu berasal dari bahasa Yunani krios yaitu emas. Pigmen dominannya itu derivat karoten, xanthofil. Pigmen lainnya itu klorofil A, klorofil C, dan fukosantin. Nah, ini ada klasifikasi yang ketiga, Cryophyta atau ganggang api, dimana berasal dari bahasa Yunani yaitu prios yaitu api, memiliki pigmen dominan klorofil A, klorofil C, phycobilin, dinosantin, dan xanthofil. Nah, klasifikasi yang keempat yaitu ganggang hijau atau Chlorophyta, berasal dari bahasa Yunani yaitu chloros yang berarti hijau, memiliki pigmen dominan klorofil A, klorofil B, pigmen tambahannya karoten, dan xanthofil. Nah, klasifikasi ganggang yang kelima ada Phaeophyta. Phaeophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu phaios yang berarti coklat, disebut ganggang coklat. Pigmen dominannya fukosantin, pigmen lainnya klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Nah, ini ada klasifikasi ganggang yang terakhir, Rhodophyta. Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani rhodos yang berarti merah, sehingga disebut ganggang merah. Nah, mengandung pigmen dominan phycobilin, phycoreatin, dan phycocyanin. Pigmen lainnya itu klorofil A, klorofil D, dan karoten. Nah, ini merupakan kingdom fungi, kingdom yang ketiga, jamur-jamuran ya. Nah, jamur. Nah, dalam dunia biologi, jamur itu diistilahkan sebagai fungi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut mikologi. Mikologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mikes yang berarti jamur, dan logos berarti ilmu. Ciri-ciri jamur eukariotik, mempunyai membran sel inti, heterotrof, mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat organik dari tempat hidupnya, mempunyai dinding sel dari zat kitin, tubuhnya itu terdiri dari hifa, benang-benang halus. Nah, tetapi tidak memiliki pigmen klorofil. Nah, uniselular maupun multiselular.
hidup secara saproba sebagai pengurai, parasit, maupun simbiosis mutualisme, berreproduksi secara vegetatif dan generatif. Nah, klasifikasi fungi. Kingdom fungi dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan cara reproduksi secara generatif, yaitu seksual. Nah, klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama ada Zygomicota. Multiseluler, reproduksi secara vegetatif, fragmentasi hifa dan membentuk sporangium, dan secara generatif menghasilkan gigospora. Klasifikasi yang kedua ada Ascomycota. Ascomycota uniseluler maupun multiseluler, reproduksi secara vegetatif, pembelahan sel, fragmentasi, conidiospora, dan generatifnya itu menghasilkan ascospora. Klasifikasi yang ketiga ada Basidiomycota. Itu multiseluler, besar banyak, reproduksi vegetatifnya itu membentuk conidiospora dan generatifnya itu menghasilkan Basidiospora. Nah, klasifikasi yang keempat ada Deuteromycota, di mana bereproduksi secara vegetatif, sedangkan reproduksi secara generatif belum diketahui. Nah, ini ada kingdom lantai, kingdom tumbuhan, kingdom yang keempat. Bersifat eukariotik, multiseluler, memiliki akar, batang, dan daun, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, memiliki klorofil A dan B pada umumnya sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, klasifikasi tumbuhan itu berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh angkut. Itu dibagi menjadi 2, yaitu tidak berpembuluh yaitu tumbuhan lumut, dan berpembuluh yaitu paku dan tumbuhan berbiji. Nah, kita ulas satu persatu. Bryophyta atau tumbuhan lumut, tumbuhan dengan bentuk tubuh peralihan antara talus dengan kormus, mengalami metagenesis, menghasilkan spora, dan tumbuh terutama di tempat yang lembab dan teduh. Nah, lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kita ulas satu persatu. Lumut hati bentuknya lembaran pipih dan berlobus, umumnya tidak berdaun. Nah, contohnya itu Lumularia. Ini merupakan contoh dari lumut hati, berbentuknya seperti hati, lebar, berbentuk pipih. Nah, lumut tanduk berbentuk lumut hati, tapi saprofitnya itu berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk, mengandung kutikula. Nih, seperti ini contohnya. Nah, lumut daun itu disebut lumut sejati karena berbentuk kormus, menyerupai akar, batang, dan daun. Nih, contohnya dari lumut daun. Nah, kita ke Pteridophyta. Memiliki bentuk tubuh kormus, memiliki pembuluh angkut, mengalami metagenesis. Nah, klasifikasi tumbuhan paku dibedakan menjadi 4. Psilocybida tidak memiliki daun dan akar sejati, memiliki rizom dan dikelilingi rizoid. Yang kedua, Sphenopsida, paku ekor kuda, berbentuk ulir atau lingkaran, saprofitnya itu berdaun kecil. Nah,
Lycopsida, paku kawat, tersusun dari sel-sel yang mengandung klorofil, memiliki daun seperti rambut. Nah, Pteropsida, paku sejati, karena memiliki akar, batang, dan daun. Ini merupakan contoh dari paku purba. Ini merupakan paku ekor kuda, dan ini paku kawat, sedangkan ini paku daun. Nah, ini spermatopita, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Spermatopita dikelompokkan menjadi 2 divisi, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Ini merupakan tabel pembeda antara Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, kita ke kingdom yang ke-5, kingdom Animalia. Karena merupakan organisme eukariotik, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, namun dapat bergerak untuk mencari makanan atau mempertahankan diri dari musuhnya. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi 2, invertebrata dan juga vertebrata. Invertebrata dikelompokkan menjadi 8 filum, yaitu Porifera, hewan berpori, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematopoda, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan Mollusca, hewan bertubuh lunak, misalnya siput. Nah, vertebrata, hewan dikelompokkan menjadi 5, yaitu Pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia.